Hai People, kamu menyaksikan Into Days Highlight bersama saya, Enji Ang. Berita pertama datang dari ibu kota, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB. Meskipun demikian, kegiatan perekonomian akan dibuka secara bertahap. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan perpanjangan PSBB di ibu kota. Perpanjangan ini karena masih ada 66 RW berstatus zona merah. PSBB kali ini menjadi masa transisi sebelum Jakarta menjalankan new normal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan beberapa sektor untuk kembali beroperasi dengan kapasitas 50%. Pengendalian ini untuk menghindari kerumunan sehingga tidak ada gelombang penyebaran baru. Kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Masih tentang dampak dari COVID-19, pemerintah Indonesia resmi meniadakan keberangkatan calon jamaah haji 2020. Dengan adanya keputusan ini, maka terdapat lebih dari 180.000 calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Pemerintah meniadakan keberangkatan calon jamaah haji 2020. Keputusan penundaan ini diumumkan oleh Menteri Agama Fahrul Razi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 494 tahun 2020. Pembatalan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, baik haji reguler maupun haji khusus. Dengan keputusan ini, ada 188.375 orang calon jamaah yang batal berangkat. Peniadaan ibadah haji bukan baru pertama kali terjadi. Berdasarkan catatan King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives, peniadaan ibadah haji sudah terjadi sebanyak 40 kali. Peniadaan ibadah haji terjadi karena adanya pemberontakan, wabah, perang, hingga konflik politik. Beralih ke informasi lainnya, In People, dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi yang telah buron selama 4 bulan lamanya. Penangkapan ini terjadi di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. KPK berhasil menangkap Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono pada Senin lalu. Nur Hadi dan Reski adalah tersangka suap 46 miliar rupiah. Suap itu terkait perkara perdata dari PT MIT versus PT KBN. Lalu perkara perdata sengketa saham PT MIT dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan. Sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar 46 miliar. Nur Hadi terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Info berita mengejutkan datang dari dunia hiburan tanah air. Dwi Sasono ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi pun menemukan barang bukti yaitu ganja seberat 16 gram di rumahnya. Dwi Sasono telah ditangkap sejak 26 Mei 2020 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ganja seberat 16 gram. Dwi menyimpan barang haram tersebut di atas lemari. Atas perbuatan ini, Dwi Sasono terancam dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan hukuman paling singkat 5 tahun penjara. In People, Senin lalu WHO mengumumkan adanya wabah baru kemunculan virus Ebola di Kongo. Terdapat 6 kasus baru di mana 4 diantaranya meninggal dunia dan 2 diantaranya masih dalam perawatan. Wabah Ebola muncul kembali. Ada 6 kasus baru yang muncul di Kongo. Wabah virus Ebola ini kini menyebar di zona kesehatan Wangata, Bandaka, Provinsi Ekuater. Ini adalah outbreak ke-11 dari virus Ebola di negara tersebut. Ebola merupakan virus endemik Afrika pertama yang ditemukan pada 1976. Outbreak Ebola terakhir berlokasi di 3 kawasan, yaitu North Kivu, South Kivu, dan Provinsi Ituri. WHO menyebut angka mortalitas penyakit Ebola berada pada kisaran 25 hingga 90%. Kematian seorang warga Minneapolis, Amerika Serikat, George Floyd, menuai banyak simpati. Salah satunya dari media sosial yang terus mengampanyekan gerakan Blackout Tuesday sebagai bentuk protes. Instagram diramaikan dengan foto-foto hitam dengan tagar Blackout Tuesday. Tagar Blackout Tuesday hadir sebagai tanggapan atas kematian George Floyd. Tagar ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh eksekutif musik Jamila Thomas dan Brianna Ejemiang. Artis dalam dan luar negeri pun ikut meramaikan aksi ini. Selanjutnya ada kabar dari dunia teknologi yang membuat In People pencinta Android harus bersabar. Pasalnya Google menunda perilisan Android 11. Meskipun software ini ditunda, namun ternyata sudah mencapai tahap uji coba di developer. Google menunda peluncuran Android 11.
Google mengungkapkan penundaan tersebut dalam website Android Developer. Sekarang bukan waktunya perayaan, tulis Google. Sejatinya Android 11 rilis pada 3 Juni 2020. Google mengumumkan bahwa Android 11 versi beta akan diluncurkan dalam acara bertajuk Android 11 The Beta Launch Show. Meskipun demikian, OS Android terbaru ini sudah memasuki tahap uji coba. Kabar baik datang dari negeri Matador Spanyol, di mana La Liga akan kembali bergulir pada 11 Juni 2020. Derby antara Real Betis dan Sevilla pun akan menjadi laga pertama. Liga Spanyol akan mulai lagi pada 11 Juni 2020. La Liga yang memiliki 11 pertandingan tersisa akan dilanjutkan dengan Sevilla Betis di Sánchez Pizjuán. Pandemi virus corona membuat La Liga menangguhkan pertandingan pekan ke-28 yang sedianya digelar awal Maret lalu. Presiden La Liga Javier Tebas menyebut bahwa klub-klub berkomitmen 11 laga tersisa musim 2019-2020 dimainkan. Javier juga menyebut tanggal 12 September sebagai jadwal kick-off laga Spanyol musim 2020-2021. Gojek mendapat kucuran dana investasi dari Facebook dan juga PayPal. In-People tahu nggak sih kalau Gojek merupakan perusahaan asal Indonesia pertama yang mendapatkan investasi dari Facebook? Facebook dan PayPal masuk sebagai investor dalam penggalangan dana seri F. Namun nilai pendanaan Facebook dan PayPal tidak dibuka untuk publik. Bergabungnya Facebook dan PayPal sebagai investor menyusul Google dan Tencent. Dana investasi ini akan digunakan Gojek untuk mendorong digitalisasi UMKM. Gojek membantu ratusan ribu merchant untuk digitalisasi sejak 2015. Layanan Gojek memfasilitasi miliaran transaksi setiap tahunnya. Sebagian besar transaksi itu dihasilkan dari layanan pesan antar makanan GoFood. Selamat ya Gojek! In People, ada kabar baru nih dari salah satu musisi tanah air Indonesia, Agnes Monica. Penyanyi yang akrab disapa dengan Agnes Mo ini baru saja merilis sebuah lagu berjudul Promises, di mana lagu ini mengajak semua orang untuk tetap merasakan cinta di tengah pandemi COVID-19. Sekian In Today's Highlight kali ini, saya Angie Ang, In Today, In People's Way. Agnes Mo merilis single terbarunya yang berjudul Promises pada akhir bulan Mei lalu. Lagu bernuansa balad ini memiliki arti mendalam buat Agnes Mo. Melalui Promises, Agnes Mo ingin mengatakan pada dunia akan janji Tuhan kepada umatnya di tengah pandemi COVID-19. Kita dengerin bareng-bareng yuk In People.